Oke, dalam memasukkan gambar berarti kita masukin dulu gambarnya. Ini teksnya. Sebelumnya pindahkan dulu pointernya. Misalnya pointernya ini yang berkedip-kedip, pindahkan ke belakang kalimat salah ini. Oke, lalu insert picture. This device. Oke, kita ambil gambar. Di sini ada gambar di laptop Pak Adi. Ada gambar yang akan kita pakai. Contohnya di sini gambar kucing ini aja, hewan peliharaan. Lalu insert. Oke. Saat dimasukkan gambarnya, posisinya akan sama seperti teks. Teks itu kan bersusun garis ke samping, pindah ke bawah, jadi gitu. Jadi di sini posisinya gambarnya seperti ini. Ini belum bisa digeser-geser, kita tarik juga. Kita tarik juga tidak bisa ya. Oke. Lalu apa yang kita pakai untuk mengganti atau mengatur gambarnya? Kita bermain menggunakan wrap text. Ini wrap text. Coba lihat ke halaman 58. Di situ ada nomor 2, aktifkan gambar. Halaman 58. Oke, di situ ada langkah-langkahnya 1 2 3. 1. Aktifkan gambar yang telah disisipkan dengan mengkliknya. Maksudnya sisipkan itu masukkan gambar. Kita udah masukin gambar lalu kita aktifkan. Klik icon wrap text pada tab format dalam grup arrange. Ini dia. Grup ini arrange. Ya. Jadi usahakan gambarnya aktif. Jika gambarnya tidak aktif, maka picture desainnya hilang. Aktifkan gambarnya, picture formatnya muncul, pilih ke wrap text. Oke, di sini ada icon-icon yang akan kita gunakan untuk mengatur gambar. Saat gambar itu dimasukkan pertama kali, dia formatnya sudah inline with text, sejajar dengan teks, itu maksudnya. Oke, nanti setelah Bapak ganti-ganti akan kelihatan perbedaannya ya. Yang kedua, square. Oke, square ini bisa kita geser-geser gambarnya. Sekarang kita kecilin. Nah, jadi kalau sudah dipilih square, jadi nanti gambarnya ini bisa digeser-geser. Jadi teksnya langsung menyesuaikan dengan ukuran gambarnya. Bisa dilihat? Halo, bisa kan? Bisa, Pak. Oke, ini kalau pakai square. Lalu kalau kita ganti take, sama aja formatnya, cuman teksnya ini agak dikasih jarak di sini. Ya, sama aja perbedaannya, take dan square. Oke. Kita ganti yang lain. True. Ini dia true. Oke. Sama. Yang 3 ini true-nya sama. Nanti di sini bisa kamu lihat perbedaannya. Stroke teksnya ini agak sedikit rapat. Nah, kelihatan nanti bedanya. Ya. Bisa digeser-geser juga ya. Berarti yang 3 ini formatnya sama. Lalu yang masuk kita gunakan top and bottom. Top and bottom. Top and bottom ini ya. Top and bottom, teks ini akan disediakan atau diisi bagian atas dan bagian bawah, tapi di kanan kiri kosong. Ya, top and bottom, itulah kegunaannya. Lanjut, behind the text. Oke, behind the text biasanya gambar ini berada di belakang teks. Nah, jadi gambar ini biasanya bisa kita jadikan background. Berarti kita pilih behind the text. Jangan lupa kalau ingin gambarnya sebagai backgroundnya, pilih gambarnya itu behind the text. Seperti itu. Seperti ini. Oke. Nah, behind the text. Next. In front of text. Berarti tadi ini behind, ini sekarang in front. Sekarang gambarnya sudah berada di depan dari teks ini. Jadi teksnya ditimpa. Ya. Jarang sih dipakai seperti ini karena nggak mungkin teksnya ditimpa, tapi adalah
dalam apa tertentu, icon itu pasti kamu gunakan ya untuk mengatur gambar, misalnya menimpa gambar antara gambar begitu. Oke? Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Hanya itu aja sih yang harus dipahami kalau untuk mengatur gambar dan teks. Ya. Jadi kalau mau atur posisi tinggal pilih in front, behind gitu. Mau di belakang pakai behind. Top and bottom agar teksnya itu berada di atas dan di bawah pakai top and bottom. Ini seperti ini. Square. Oke. Side. Stroke. Oh, ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak.